Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
yang terbaik. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ada perubahan yang sangat besar dialami oleh orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Bukan hanya dia mengalami Tuhan, hatinya bersukacita, hatinya meluap dengan ucapan syukur, dia haus akan kebenaran firman Tuhan, dia rindu untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang rohani, tetapi juga hal-hal yang jasmani, yang menyangkut akan uang dan harta bendanya. Dia akan mulai bisa melihat segala sesuatu dari kacamata rohani, bahkan melihat hal-hal material dari kacamata rohani. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sudah perhatikan, Paulus mengajar kepada orang-orang di Korintus bahwa orang yang mengalami Tuhan akan mulai lebih memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan bersifat kekal, sementara yang kelihatan adalah bersifat sementara. Orang-orang yang mengalami Tuhan akan mulai bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, cara pandang rohani, cara pandang yang ilahi. Dia bisa melihat segala sesuatu, termasuk uang dan harta benda, dari cara pandang rohani atau cara pandang ilahi. Kita akan belajar dari orang-orang yang dilayani oleh Paulus. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Menarik istilahnya. Dia berkata kepada orang-orang Filipi bahwa orang Filipi ini mengadakan perhitungan hutang piutang dengan Paulus. Apa maksudnya? Orang-orang Filipi ini dilayani oleh Paulus, dilayani sehingga mengalami kelahiran baru, pembaharuan konsep pikir, dibangun kebenaran demi kebenaran di dalam hidupnya, mengalami Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Paulus memberikan semua yang dia punya, hal-hal yang rohani, kepada orang-orang Filipi. Dan orang Filipi yang karena menerima pelayanan rohani, mengalami perubahan hidup yang sangat besar, dari hubungan pribadi mereka dengan Tuhan, dari keluarga mereka, dari hubungan jemaat dengan pekerjaannya, hubungan antara budak dengan tuannya, tuannya dengan budaknya, mengalami perubahan yang begitu indah. Mereka tahu ini akibat dari pelayanan rohani Paulus. Mereka menganggap bahwa ini merupakan hutang.
Aku ini hutang karena pelayanan rohani dari Paulus mengubah kehidupanku. Aku ini hutang terhadap semua perubahan ini karena Paulus. Kita lihat Roma pasal yang ke-15. Ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat 25 dikatakan, "Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang percaya." Ayat 26, "Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem." Jadi dari ayat yang ke-26, orang-orang Makedonia dan Akaya mengumpulkan harta mereka, menyumbang untuk orang-orang miskin di Yerusalem. Mereka saling menolong. Dan yang menarik ayat 27 dikatakan, keputusan itu memang mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Perhatikan bagian ini. Orang-orang Makedonia, orang-orang Akaya, mengapa mereka bisa menerima akan Injil Kristus? Karena Injil Kristus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Hanya orang-orang yang percaya, hanya murid-murid Tuhan yang menerima akan karya Kristus. Sebagian besar orang Yahudi menolaknya. Sehingga kemudian Tuhan memberikan Injil keselamatan dalam Kristus Yesus itu kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ketika mereka menerima pelayanan rohani ini, mereka dibebaskan dari dosa mereka. Mereka diampuni dari dosa mereka. Mereka mengalami kelahiran baru. Mereka mengalami Tuhan. Mereka memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mereka memiliki cara pandang yang baru. Mereka memiliki sikap hati yang baru. Maka kehidupan mereka diberkati. Maka kehidupan mereka dipulihkan. Maka kehidupan mereka mulai naik, dan mulai naik. Dan mereka tahu itu karena mereka mendapat bagian dari harta rohani orang Yahudi. Siapa ini? Murid-murid Tuhan. Para rasul, orang-orang percaya di Yerusalem. Karena mereka melayani Tuhan. Karena mereka juga mendukung akan pelayanan Paulus. Karena mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mendukung untuk pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Maka mereka, orang-orang Makedonia dan Akaya ini, melayani orang Yahudi yang di Yerusalem dengan harta duniawi mereka. Menarik. Pelayanan rohani diterima oleh mereka, dan kemudian mereka membalasnya dengan memberikan harta duniawi kepada mereka. Inilah yang disebut Paulus dalam surat Filipi pasal yang keempat sebagai hutang piutang. Kalau aku menerima pelayanan rohani dari Rasul Paulus, maka aku ini akan memberikan hal-hal yang material, hal-hal yang duniawi kepada Rasul Paulus untuk mendukung pelayanannya. Menarik. Saya kembali lagi kepada Filipi pasal yang keempat. Saya baca lagi ayat yang ke-15. Karena kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat yang ke-16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu,
melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ini menarik sekali. Orang-orang Filipi ini mengadakan hutang piutang. Aku menerima pelayanan rohani, aku memberikan barang-barang duniawi untuk mendukung akan pelayanan. Dan ketika mereka memberikan support pelayanannya, materialnya, hal-hal duniawi kepada Rasul Paulus, maka Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus dipermudah dalam pelayanannya, tidak lagi memikirkan hal-hal yang material. Dia lebih bisa memikirkan hal-hal yang rohani, yang makin memperbesar keuntunganmu. Artinya, Rasul Paulus memberi waktu jauh lebih banyak, karena Rasul Paulus tidak perlu lagi bingung dengan kebutuhan hidupnya. Dia lebih bisa memakai waktunya untuk mendoakan, untuk mengajar orang-orang Filipi. Yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Kita belajar dari hal ini. Satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari orang-orang yang mengalami Tuhan adalah ucapan syukur, adalah keinginan untuk membalas kebaikan Tuhan. Dan ternyata membalas kebaikan Tuhan bukan hanya bentuknya melayani dalam bentuk hal-hal rohani, tetapi juga bisa melayani dalam kepemimpinan, dalam berbagi, dalam kemurahan, dan juga dalam harta benda untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Saya harus mengatakan, kemurnian hati ini perlu dihargai dan dijagai. Berikanlah support kepada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan umat Tuhan. Dan berikanlah mereka hormat, berikan mereka dukungan, dan jangan lupa berikan dukungan doa. Maka semua yang kita lakukan mensupport akan hamba-hamba Tuhan ini yang kita menerima pelayanan rohaninya, kita layani dengan harta duniawi, akan membuat kita semakin diuntungkan. Karena mereka dalam ucapan syukur mereka kepada Tuhan, mereka lebih lagi giat melayani pekerjaan Tuhan. Mari tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik kepada orang yang tepat dengan sikap hati yang tepat. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.